My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya. Selamat pagi keluargaku yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah anugerah yang begitu indah kita boleh ada pada saat ini lagi, semua karena karunia yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita sekalian. Kami dari My Salva Pockets, Gereja Bala Keselamatan Korps 4 Surabaya, mengundang kita sekalian untuk bersama-sama hadir dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa melalui setiap hal yang kita lakukan di sepanjang hari ini, ketika kita mendahulukan Tuhan, maka kita percaya di sana Tuhan benar-benar hadir dan memberkati kehidupan kita sekalian. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, satu pujian yang mengatakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, maka sampaikanlah itu kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan sukacita, yang akan memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada
Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat benar bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan, hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita untuk menjalani hari demi hari yang akan kita jalani. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan atas kehidupan kami. Dan yang kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kami merasakan sukacita besar, kami merasakan anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Bapa, sebelum kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan menjadi bahagian atas kehidupan kami, sehingga ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang akan menjadi pedoman, itulah yang akan menuntun kehidupan kami untuk kami dapat melakukan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, satu tema yang begitu indah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu hidup di dalam kelegaan. Yosua 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 menjadi pokok pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Suatu firman Tuhan yang begitu indah, janji Tuhan akan digenapi, yang kita percaya akan digenapi atas kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluargaku, setiap orang pasti rindu untuk hidupnya itu mengalami suatu kelegaan. Kita ingin hati yang tenang, kita ingin memiliki pikiran yang damai, langkah yang ringan menjalani hari demi hari. Tetapi justru pada kenyataannya banyak dari kita itu hidup di dalam beban. Baik itu beban dalam pekerjaan, beban dalam keluarga, beban di dalam perekonomian kita, bahkan beban di dalam pelayanan. Kadang kita merasa hidup ini begitu berat dan kita tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi firman Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, kita semua melalui hidup Yosua. Pada waktu itu saudara, Yosua baru saja menerima sebuah tanggung jawab yang besar, yang tidak mudah, yang harus ia lakukan setelah Musa meninggal. Bayangkan saudaraku, Yosua ini diharuskan untuk memimpin bangsa yang terkenal tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka harus menyeberangi sungai, dan mereka merebut tanah perjanjian. Berat sekali tanggung jawab yang harus Yosua lakukan pada saat itu. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa justru disitulah Tuhan memberikan sebuah janji dan perintah yang begitu indah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari. Bahwa poin yang pertama,
Kelegaan datang ketika kita hidup di dalam firman. Kelegaan itu akan datang ketika kita hidup di dalam firman. Tuhan berkata pada ayat yang ke-8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Itu mengapa saudaraku? Bahwa firman Tuhan itu sesungguhnya harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Firman bukan hanya dibaca pada hari Minggu, kemudian hari Senin sampai Sabtu disimpan, dilupakan. Tidak saudaraku, firman harus menjadi makanan rohani kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kalau kita lapar maka tubuh ini terasa begitu lemas? Begitu juga dengan jiwa kita. Kalau kita tidak memberi makan jiwa kita dengan firman Tuhan, maka hati kita ini cepat lelah, cepat khawatir, kita cepat marah. Tetapi ketika kita mengisi hidup kita, mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, mengisi jiwa ini dengan firman, maka pasti kita akan menemukan bahkan merasakan kelegaan di dalam Tuhan. Saya kasih contoh sederhana saudaraku. Pernahkah saudara mengalami hati yang cemas? Kemudian saudara memiliki pikiran yang kacau. Lalu pada saat itu kita membaca firman Tuhan yang mengatakan Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah naunganku. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Begitu selesai kita membaca firman Tuhan ini, kita pasti akan merasakan kelegaan. Nah, itulah yang dinamakan kuasa firman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kelegaan sejati itu datang bukan karena masalah-masalah kita selesai. Tidak saudaraku, tetapi karena ada tuntunan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita tahu harus bagaimana, karena kita tahu siapa yang memimpin kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua saudaraku, kelegaan itu hadir saat kita menguatkan hati kita. Kelegaan itu hadir pada saat kita akan menguatkan hati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tahu kalau Yosua itu merasa takut. Mungkin Yosua juga merasa minder dan dia merasa tidak sanggup untuk menjalani tanggung jawabnya. Karena itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini pun bagi kita sekalian. Akhir-akhir ini mungkin saudara merasa hidup ini penuh dengan situasi-situasi yang genting, bikin hati kita gemetar, ekonomi tidak stabil, anak-anak remaja, anak-anak kita yang sulit untuk diarahkan, sulit untuk mendengarkan nasihat, pelayanan yang begitu berat, semakin berat. Bahkan masalah kesehatan yang sampai saat ini mungkin masih kita pikul. Dan itu merasa sangat-sangat menakutkan. Semua itu saudaraku membuat hati kita kecut. Semua itu membuat hati kita menjadi tawar hati. Tetapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kuat dengan iman kepada Tuhan. Menguatkan hati artinya memilih untuk percaya saudara. Meski kita belum melihat bagaimana jalan keluarnya kelak. Kita belajar berkata, saya tidak tahu bagaimana caranya ke depan. Tetapi yang saya percaya, Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memberkati masa depanku. Tuhan sanggup memimpin langkah-langkah hidupku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika hati kita lemah, hidup kita terasa begitu sesak. Tapi ketika hati kita dikuatkan oleh Tuhan, maka saya percaya hidup kita pasti akan mengalami kelegaan yang luar biasa di dalamnya. Kemudian saudaraku, bagaimana cara untuk menguatkan hati ini? Ingat kembali bagaimana kesetiaan Tuhan di masa-masa lalu kita, di masa-masa lalu kehidupan kita. Ingatlah bagaimana Tuhan pernah menolong saudara melewati badai yang sebesar sebelumnya. Ingat bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan itulah yang menguatkan kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah
bahwa di setiap langkah kehidupan kita, ketika kita tetap berfokus kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Kemudian poin yang terakhir saudaraku, poin yang ketiga, kelegaan sejati ada dalam penyertaan Tuhan. Kelegaan sejati ada di dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Indah sekali bukan janji Tuhan ini? Kemanapun engkau pergi, di situ janji Tuhan mengatakan bahwa Ia pasti akan menyertai kehidupan kita. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Saudara pernah merasakan, apakah saudara pernah merasakan ada masa-masa di mana kita seringkali sendirian dan tidak ada orang di sekitar kita yang mampu membantu? Seperti tidak ada yang peduli kehidupan kita. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin kita tahu dan percaya bahwa kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang setia yang selalu ada untuk kita. Janji Tuhan, entah dimanapun saudara saat ini berada, di kantor, di rumah, di sekolah, bahkan di kamar tidur sekalipun, saat saudara mungkin saat itu menangis kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan, Ia ada di sana untuk menolong. Tuhan ada di sana untuk mendengar saudara. Itulah sumber kelegaan kita. Hidup ini memang bisa begitu berat, tetapi hati tetap lega karena yang kita tahu ada pribadi yang setia yang selalu mendampingi kehidupan kita. Masalah boleh besar, tetapi percayalah Tuhan kita jauh lebih besar. Jadi pada akhirnya saudaraku, firman adalah pelita. Hati yang dikuatkan adalah kebenaran, dan penyertaan Tuhan adalah teman setia di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dengan itu semua kita bisa berjalan di dalam kelegaan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita, memberikan kekuatan bahkan kelegaan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Karena janji Tuhan, dimanapun engkau berada, Ia tetap setia untuk selalu ada untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, suatu kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, Allah yang senantiasa memberikan kelegaan di tengah-tengah kami menghadapi tantangan rintangan. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh merasakan bagaimana pimpinan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus menghadapi begitu banyak perkara, seringkali kami mengalami tawar hati, kami mengalami hal-hal yang mengecewakan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Tuhan sajalah kami akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Kami akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Oh Bapa di sorga, pada saat ini hamba memohon dan meminta kepadamu, berkatilah setiap keluarga-keluarga kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, sertailah perjalanan kehidupan mereka, sertailah usaha pekerjaan, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah anak-anak mereka, berkatilah setiap hal yang mereka rencanakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan iman sehingga mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan sekalipun mereka harus diperhadapkan tantangan, rintangan, pergumulan, yang kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan setiap anak-anak Tuhan disertai, diberkati, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin langkah hidup kami. Terpuji kekal namamu Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama
anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Bidang multimedia di Gereja Bala